Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm fi kulli sururin wa rahatin wa minna bimunasabati Idul Adha al-Mubarak. Fal muslimun wal mu'minun yujammiluna asnafahum 'inda takbir wa tahlil wa tahmid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini Kamis tanggal 29 Juni 2023 kita memeriahkan hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah, yaitu merupakan hari yang agung, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat suatu peristiwa yang terjadi pada sejak zaman Nabi Ibrahim, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan dua ibadah tersebut agar manusia dapat mengambil beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama manfaat haji mabrur. Kemudian yang kedua manfaat kemuliaan jiwa. Dan yang ketiga manfaat persaudaraan dengan adanya pembagian daging kurban. Kaum muslimin rahimakumullah, manfaat haji mabrur yang saya sebutkan tadi, sebagaimana dalam hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Oleh karena itu, orang yang telah melaksanakan ibadah haji dengan membawa predikat haji mabrur, dia pasti akan merubah sikap. Dia akan memperbaiki segala tingkah lakunya. Dia akan memperbaiki segala ibadahnya dibandingkan dengan sebelum beribadah haji. Karena apa? Karena dia sebagai orang yang dicap ahli surga. Kemudian manfaat kemuliaan jiwa. Ini ada cerita yang tertera di dalam kitab Tarikh At-Tabari. Lamma nazala Adam min rasil jabal alladhi ahbabahu Allah alaihi minal jannati wal ard. Ketika Adam turun dari puncak gunung, di mana gunung itu tempat pijakan pertama kali ketika Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Faqala Adam, maka Adam berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhan, amal li'abdika ahadun man yusabbihu bihamdika wa yuqaddisuka." Apakah ada orang di atas bumi ini selain aku yang akan menyembah kepadamu dan mensucikanmu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, inni sa'aj'al min waladika man yusabbihuni wa yuqaddisuka." Sesungguhnya aku akan menjadikan anak cucumu sebagian di antara mereka yang akan menyembah kepadaku dan mensucikan aku. Wa sa'aj'al fiha baitan bidzikri, dan aku akan jadikan di atas bumi itu suatu bangunan untuk mengingatku. Allah menambahkan lagi, "Faman zarahu faqad zarani." Barang siapa yang berziarah kepada rumah itu, maksudnya rumah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala,
berziarah kepadaku. Wa man karramahu faqad karramani. Dan barang siapa yang memuliakan rumah itu, berarti orang itu telah memuliakan aku, telah menghormati aku. Terus disampaikan fahakun alaina an karima man karamahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka hak bagi kami untuk memberikan kemuliaan kepada siapa? Man karamahu, orang yang memuliakan Baitullah. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan jamaah haji Indonesia khususnya dari Kerawang agar mendapatkan haji yang mabrur, sehingga mereka bisa bersikap untuk lebih baik dalam pergaulan sehari-hari dan juga ibadahnya, juga mendapatkan kemuliaan di masing-masing jiwanya. Kemudian ada lagi yang disebutkan dengan kehormatan bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Orang yang mendapatkan kemuliaan bagi orang yang telah beribadah haji dan umrah disebutkan sebagaimana dalam doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid baitaka tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa rifatan wa birra. Ya Allah, limpahkanlah kemuliaan kepada rumahmu dengan lepas waktu kehormatan, kemuliaan, keagungan, ketinggian dan kebaikan. Nah, yang terakhir ini ada sebutkan wazid ya Rabbi man syarrafahu, dan limpahkanlah kemuliaan ya Allah kepada orang yang memuliakannya, mimman hajjahu, daripada orang yang melaksanakan hajinya, wa tamarahu, dan melaksanakan umrahnya, tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa rifatan wa birra. Itu suatu kehormatan, kemuliaan, keagungan, ketinggian dan juga kebaikan. Ini doa ketika orang melihat Ka'bah, juga mendoakan kepada orang yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Betapa beruntungnya orang yang telah melaksanakan kunjungan ke Baitullah, karena itu didoakan terus sampai hari kiamat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, manfaat yang ketiga adalah adanya persaudaraan dengan adanya pembagian daging. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru Allaha fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya agar supaya mereka menyaksikan beberapa manfaat untuk kepentingan dirinya sendiri, dan agar supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan terhadap apa rezeki yang telah diberikan kepada mereka daripada binatang ternak. Fakul minha fa'ul ba'sa fakir. Maka makanlah sebagian di antara daging yang ada, kemudian sebagiannya lagi dibagikan kepada orang yang menderita dan orang fakir. Inilah yang menjadikan di antara umat Islam itu terjadi bersaudara, adanya saling membagi, yang dibagi merasa dibantu, yang membagi merasa terhormat. Terjalinlah suatu komunikasi yang baik di antara sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau lihat dari segi hukum, bahwa hukum kurban atau penyembelihan hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha sunnah muakkadah. Jadi orang yang mampu tidak melaksanakan kurban tidak berdosa, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah merugi. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna shalah. Barang siapa orang yang mampu tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha, fala yaqrabanna musallana, orang itu tidak boleh mendekati tempat sholat, kata Rasulullah SAW. Jadi betapa pentingnya melaksanakan penyembelihan hewan kurban bagi orang yang mampu. Rasulullah saja merasa murka terhadap orang yang tidak melaksanakan kurban karena padahal dia itu mampu. Sampai-sampai orang itu tidak boleh mendekat masjid Rasulullah SAW. Kemudian kaum muslimin rahimahullah,
Adapun waktu penyembelihan hewan kurban itu berlaku selama 4 hari, yaitu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Hijriah. Jadi ketika ada orang merasa terlambat, belum membeli domba atau belum membeli sapi atau belum membeli unta pada tanggal 10 ingin berkorban, masih bisa dilaksanakan pada tanggal 11. Kalau masih terlambat lagi, bisa dilaksanakan pada tanggal 12. Masih terlambat lagi, bisa pada tanggal 13 Hijriah. Nah, oleh karena itu hari-hari tasyrik ini bisa dimanfaatkan untuk berkorban. Sedangkan waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian yang paling terakhir sekali pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah pada tanggal 13 Hijriah sebelum terbenam matahari, sampai sebelum terbenam matahari. Kemudian dari sisi binatang yang harus disembelih adalah binatang yang betul-betul sehat. Dia tidak pincang, dia tidak berkumis, dia tidak kurus, dan dia tidak buta, dan dia tidak putus buntut, dan dia tidak putus telinga, atau dia tidak sampai telinga. Ini yang disarankan supaya benar-benar bahwa ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian orang yang melakukannya, peserta yang melakukan penyembelihan hewan kurban pada saat Raya Idul Adha itu disunahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah jangan mencukur rambut, jangan memotong kuku, jangan memotong kumis, jangan memotong jenggot. Ini yang disunahkan. Tapi kalaupun terlanjur sudah dipotong, itu nggak ada masalah, kalian ada hukumnya sunnah. Akhirnya, kalau muslimin rahmatullah, kita berdoa mudah-mudahan para jamaah haji Indonesia yang saya tadi katakan, biar saya ulangi lagi, mereka mendapatkan haji yang mabrur, dan kita yang bisa memperbaiki dalam segala tingkah laku dan juga ibadah kita. Kemudian kita bersaudara di antara sesama. Kita juga berdoa mudah-mudahan negara kita dalam keadaan yang subur makmur dan selalu dalam kondusif, aman, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu